Kabinet Prabowo Gibran resmi diumumkan dan kejutan 16 menteri dari era Jokowi kembali menjabat. Siapa saja mereka? Mari kita cari tahu. Airlangga Hartarto, ya tetap Menko Perekonomian. Erick Thohir di BUMN dan Bahlil Lahadalia nggak berubah masih Menteri SDM. Sri Mulyani masih di Keuangan, Agus Gumiwang di Industri dan Dito Aryo Tejo di Menpora. Konsisten banget. Jadi apa artinya semua ini? Stabilitas bro, terutama di sektor ekonomi. Tapi yang seru nih AHY naik pangkat jadi Menko Infrastruktur. Zulkifli Hasan juga geser ke Menko Pangan. Dari Budi Gunadi di Kesehatan, Tito Karnavian di Mendagri, sampai Pratikno di bidang pembangunan manusia. Semua tetap di pos krusial mereka. Menurut kalian langkah ini bakal bikin Indonesia makin stabil atau kurang inovatif? Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana? Mendagri. Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan agak bisa di-delete nggak yang tadi itu? Terima kasih. Ini suatu apa ya? Mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Anggaplah misalkan memang betul ada deal-deal politik dan titipan-titipan itu, artinya berarti kita mendorong Pak Prabowo untuk abaikan saja sudah gitu. Anda berkhianat saja gitu. Atau gimana? Setuju Pak. Bahkan saya pernah ungkapan sebagusnya Prabowo ini istiqomah dalam hianat. Ya. Dari mana Pak? Karena punya rekam jejak. Dia dibesarkan oleh keluarga Cendana. Tapi nanti dia berkhianat sampai dibuang ke Yordania kan gitu. Dia dibesarkan oleh TNI Pak. Sampai ke Danjen Kopassus, sampai ke Pangkostrat, tapi dia mengkhianati TNI, sampai dipecat dari TNI kan, begitu. Jadi itu rekam jejak. Dia didukung oleh umat Islam sampai ada istimewa ulama, gitu kan, mendukung Prabowo. Tapi kemudiannya dia mengkhianati umat Islam, gitu Pak, dalam praktek kemarin ya. Sekarang sebenarnya kasus kilometer 50 itu yang didiamkan, dibiarkan, dia padahal Menteri Pertahanan loh, gitu kan, membiarkan, mendiamkan, gitu, berkhianat itu, gitu. Nah sekarang dia dibesarkan, dimenangkan oleh Jokowi, harus bisa berkhianat, harus bisa berkhianat, karena ini adalah tuntutan rakyat, tuntutan publik. Kenapa yang lalu bisa, sekarang nggak bisa? Gitu Pak, ini jadi bahasanya istiqomah jadi pengkhianat. Tapi yang ini berkhianat untuk kebaikan. Tapi ini untuk kebaikan. bangsa. Ini boleh nanti disebutnya bukan berkhianat di sini mah. Di sini adalah heroisme. Gitu kan, menunjukkan dirinya berwatak pahlawan, bahkan menyadari kesalahan yang lama. Gitu kan, sekarang saya bisa mengambil sikap yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri. Mungkin kemarin mah
nuansanya di ruang-ruang yang tidak bersentuhan dengan rakyat, gitu kan. Kepentingan pribadi lebih dominan. Nah sekarang, gitu kan, dia mengambil kebijakan lepas dari Jokowi, itu demi kepentingan rakyat. Oke. Kalau begitu, apakah, sekaligus ini ada pertanyaan juga dari netizen, apakah Kapolri dan Jaksa Agung itu betul-betul kunci yang bisa mengubah itu semua, ataukah jangan-jangan nanti diganti Kapolri sama Jaksa Agung, podo wae sama saja, tidak tuntas-tuntas juga karena ada yang lain yang ya, makanya Kapolri dan Jaksa Agungnya harus orangnya Prabowo, gitu. Tapi kalau masih orangnya Jokowi walaupun ganti, itu kan tetap jaringan webnya nggak bisa, itu nggak ada perubahan. Tapi kalau orangnya Prabowo berarti menjadi lebih independen. Kalau menurut saya ini strategis, karena masalah-masalah hukum ini, gitu kan, dijadikan alat politik, Pak, dalam kebijakan rezimnya Jokowi dulu. Nah sekarang harus dilepas itu. Maka mungkin nanti berdampak pada menteri-menteri yang busuk itu yang ada di rezimnya Prabowo. Bisa ditindak nanti. Bahkan Jokowinya sendiri, gitu kan, bisa diproses hukum, bisa diadili, bisa ditangkap. Dengan dosa-dosa yang akan dibuka kemudian, Pak. Kalau memang punya Kapolri baru dan Jaksa Agung baru, gitu sebenarnya. Jadi menurut saya ini kunci. Karena ini proses hukum, ini pidana, gitu. Korupsi ada di situ. Samping KPK ada Kejaksaan Agung, Pak, yang bisa memproses. Gitu. Baik, ini ada yang kesepakatan juga dari sahabat SCT. Oke, ini ayo kita ramaikan kasus KM50 biar diusut kembali. Nah, tinggal pertanyaannya jadi gimana cara meramaikannya, Pak? Ya, makanya mulai kemarin dari 212 di Monas, reuni kemarin, Monas. Itu pihak yang sangat berkepentingan. Karena sebetulnya target pembunuhannya menurut saya adalah HRS. Gitu. Tapi anak buahnya ini bisa melindungi. Gitu kan. Jika proses pembuntutan penguntitannya itu bisa dikecoh. Sehingga Habib Riziknya keluar di gerbang tol Kerawang Barat, sementara ini melaju terus ke Kerawang Timur. Ini ikut, gitu. Jadi sebetulnya itu perlindungan. HRS-nya udah selamat. Ini yang dikejar. Masuk gerbang Kerawang Timur, keluar, masuk ke kota, masuk lagi ke gerbang lagi Kerawang Barat lagi, terus sampai ke kilometer 57, 50 kejadian begitu. Jadi tinggal pengawalnya tadinya 2 mobilnya, 1 lolos lagi, tinggal 1. Yang nguntit, yang ngejar tadinya 3 mobil, 1 hilang lagi, tinggal 2, Pak. Gitu. Dan 21 itu yang kemudian melakukan penembakan awal. Gitu. Baik. Tadi sebentar ada ayo ramaikan ini karena Prabowo tidak selektif memilih pembantunya. Kayaknya ini sudah terjawab ya, karena tadi ada pengaruh dari Jokowi juga. Ya, setelah yang pertemuan di Solo 13 Oktober. Jadi sebenarnya Prabowo punya komposisi sendiri. Tapi setelah bertemu Jokowi di Solo 13 Oktober berubah gitu komposisi kabinet. Apa yang membuat Jokowi ini masih tampak seperti yang berpengaruh? Ya, katakanlah misalkan ketika, kan kalau dihitung secara kumulatif, yang didukung Jokowi walaupun di Jakarta kalah, tapi di Jateng menang, di sini menang, di sini menang. Apa sih, kan sudah mantan gitu? Ya, itu sisa-sisa dulu yang memang dia punya jasa besar kepada jaringan yang ada di bawah. Jadi politik balas budi gitu. Politik balas budi, gitu. Kemudian ada juga peran yang ramai disebut Hasto itu Partai Coklat. Partai Coklat. Gitu. Jadi ada elemen keamanan atau aparat. Artinya Partai Coklat ini masih apa namanya? Masih setia terhadap Jokowi. Karena balas budi gitu? Karena balas budi. Karena itu simbiosis mutualisme. Atau mungkin simbiosis parasitisme. Gitu kan, saling menjadi parasit. Bisa saja, nggak tahu lah gitu ya dua-duanya. Tapi konteksnya
racun-racun tadi. Racun rezim ini. Ya, racun rezim. Jadi saling meracuni, akhirnya sama-sama menjaga kebersamaan gitu, sama-sama ingin sakit ya sakitlah bareng-bareng, mati bareng-bareng gitu karena sudah teracuni. Gitu, Pak. Racun kalau dibiarkan ya dia akan menghabisi seluruh organ tubuh. Pak. Iya, kayak kanker lah. Kalau dalam konteks negara, ini bagaimana cara menyembuhkan ini anti racunnya itu selain pergantian tadi, apakah ada yang lain yang harus dibenahi? Ya sebetulnya kedaulatannya dikembalikan ke rakyat itu pada dulu selalu kita singgung itu Pak gitu kan. Sementara ini kan racun-racun ini telah mengubah kedaulatan kepada oligarki gitu kan, kepada seseorang gitu Pak. Nah itu yang harus kita kembalikan sebenarnya. Jadi rakyat harus merebut kembali gitu, sehingga mungkin tidak bisa tambal sulam ini, harus fundamental gitu perubahannya. Nah perubahan yang fundamental itu adalah spirit tadi, bahkan bahasa yang lebih eksplisit mungkin ya people power. Gitu. Kalau tanpa people power tidak akan ada perubahan fundamental. Dan itu konstitusional loh people power itu. Rakyat menjadi kekuatan. Nah itu mungkin polanya gitu.